Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke mata kuliah apresiasi drama yang memang secara output dari mata kuliah insya Allah lebih ringan daripada sosiologi sastra. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya saya pun tidak begitu banyak menargetkan di apresiasi drama, yang penting muncul apresiasi, ya, muncul artikel-artikel yang dipublikasikan itu untuk menolong keberadaan dari genre teater itu sendiri atau drama, ya, ketika kita masuk ke wilayah karya sastra. Nah, kalau masuk ke teater itu berarti ke seni pertunjukan, ya, itu sudah berbeda ruang lagi, ya, tetapi teks itu ketika masih berbentuk teks itu disebut drama atau genre dari karya sastra, prosa, puisi, dan drama. Kan itu ya. Nah, itu yang saya harapkan untuk menolong keberadaan drama yang semakin terkikis. Tadi sudah ada naskah yang minta dikonsultasikan dari Ami. Kita lanjutkan. Saya beri masukan karena Ami mungkin tidak begitu aktif, ya, sebelum-sebelumnya jarang masuk juga, ya, begitu ya Ami. Nggak tahu kenapa kok jarang masuk Ami. Saya jarang masuk karena akhir-akhir ini ada itu Pak, SKKS sama persiapan penutupan. Jadi kalau saya meninggalkan sekolah, nggak enak sama teman-teman saya. Untuk kamu ikut program anu ta apa? Kampus mengajar Pak. Oh, ada program kampus mengajar. Ya, 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 kamu satu sekelas sendiri ya, nggak ada yang lain ya? Satu kampus sendiri Pak. Oh, satu kampus malahan ya. Kumpul dengan siapa saja, dari kampus mana aja, timur satu sekolah sekarang? Sama anak itu UM sama UNESA juga Pak. Mm. Apa yang bisa kamu temukan dari teman-temanmu itu? Apa yang berbeda dengan dirimu, dengan teman-teman di kampus? Apa yang kamu dapatkan dari pergaulan itu sajalah ya, UM sama UNESA? Ada yang berbeda Satu atau sama saja? ada Pak, tepat waktu. Hmm. Melihat cenderung tepat waktu ya, yaitu berarti kamu setidaknya punya itu ya, pembelajaran soal tepat waktu. Sudah selesai tapi Sebenarnya sekarang. untuk programnya minggu lalu sudah selesai, Pak. Sekarang tinggal administrasi-administrasinya. Outputnya apa? Laporan. Untuk administrasi, oke, laporan akhir, terus ke dinas sama persetujuan kampus. Oh, itu aja. Jadi nggak kayak PPL sama KKN ya. Kamu diminta buat artikel nggak ya? Mboten, kalau untuk Unim mboten. Berarti hanya bentuk laporan aja ya. Oke, Pak. Laporan saja. Oke, sekarang masuk ke artikelnya. Karena akhir-akhir ini jarang dapat masukan, tidak fokus ke sini karena fokusnya ke program mengajar ya. Oke, kembali lagi ke judul. Ya, judul itu setidaknya harus ada fokus, lokus, dan modus. Ya, pendidikan karakter, fokus. Ya, nah, lokusnya pemikul tandu. Ini karyanya siapa harus ditulis ya, karena judulmu masih pendek. Baru kalau judulnya terlalu Oke, Pak. panjang, itu pengarang tidak dimasukkan, tidak ada masalah.
Ya, tetapi judulmu ini masih pendek, belum sampai 15 kata. Jadi pengarangnya dimasukkan. Ya, Pembelajaran Pak. apresiasi drama yang kamu maksudkan pembelajaran di mana ini? Di SDN Pagerjo tempat saya KM, Pak. Oh, gitu. Ada kesempatan itu ya? Nggih. Oke. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui lah ya. Video drama pembelajaran. Oke, jadi ini Insya Allah karena kamu sudah praktik, sudah ada itunya, tinggal menuliskan dalam bentuk artikel. Metode. Oke, hasil. Ini kualitatif apa kuantitatif nanti arahnya? Kuantitatif, Pak, kalau nggak salah. Karena kan saya melihat dan mengumpulkan data dari karakter anak-anaknya. Oke, jadi ada sudah melakukan pretest dan post test kemarin. Oh, belum sih, Pak. Mboten, malah saya nggak melakukan pretest dan post-test. Mengamati secara langsung perilaku mereka saja. Nah, ini dia terlewat kalau kalau memang kuantitatif ya. Kuantitatif itu pasti sebelum penerapan dari pembelajaran ini ya, pendidikan karakter melalui ini itu kalau kuanti itu harus ada pretest dulu untuk mengetahui bagaimana sih karakter sebelum diberi materi ini. Nah, itu kan nanti ada poin-poin dan angka-angka dari pretestnya. Nah, baru diberi perlakuan ini pembelajaran drama. Nah, setelah itu nanti dibagi menjadi dua, ya, untuk mengetahuinya, ya, untuk mengetahui berhasil atau tidak metode ini itu dibagi menjadi dua. Misalnya kelas 4 sama kelas 5 yang diberi perlakuan katakanlah kelas 5 atau kelas 4. Ya, maksudnya perlakuan itu yang diterapkan metode ini. Ya, atau dibagi yang jelas itu nanti ada yang kelompok yang tidak diberi perlakuan, maksudnya perlakuan itu yakni pembelajaran drama, yang satu itu diberi perlakuan pembelajaran drama. Nah, baru post testnya untuk mengetahui hasilnya. Nah, di kedua-duanya dites. Nah, satu kelompok itu kan tidak ada pembelajaran drama, satu kelompok dapat. Kemudian dites lagi, apakah ada perubahan? Nah, itu kalau kuantitatif. Nah, seperti itu karena ini belum ya. Nanti kita coba teliti di sini. Kalau tidak memungkinkan maka tidak perlu penelitian lapangan. Maksudnya ini hanya kamu menyebutkan di artikel ini yakni metodenya saja. Jadi metode pembelajaran apresiasi drama itu diterapkan. Jadi teorinya saja, belum dapat hasilnya untuk di artikel. Jadi semacam itu saja, karena kan kamu terlewat dua langkah tadi, ya kan? Tapi sudah ada. Nah, berarti nanti itu di artikel ini disampaikan sebagai metode pembelajaran, bukan penerapan, gitu aja. Nah, nanti Oh, ya, seperti ini baik, nanti Pak. yang dirubah yang di hasil ini. Nah, ini di hasil ini peningkatan pemahaman nilai karakter. Nah, ini nanti diubah hanya kamu menyampaikan di artikel ini metodenya seperti apa. Itu bisa diterapkan di sekolah atau di mana. Nah, itu bukan hasil penelitiannya. Jadi kamu hanya menyampaikan metode belajar saja di artikel ini. Karena untuk hasil penelitian kamu harus punya data pretest dan post test. Jadi seperti itu. Ini menarik juga. Misalnya kamu mau melanjutkan ke skripsi dengan artikel ini atau penelitian ini, kamu nanti tapi ya mengulang lagi, ya.
Mengulang lagi itu tadi, dites dulu, kemudian diberi perlakuan pembelajaran drama, baru dites lagi hasilnya. Ini menarik sebenarnya untuk skripsi. Oke, saya lanjutkan. Nanti kamu ubah haluan ya. Ubah haluan kamu di artikel ini menyampaikan metode pembelajaran drama saja. Langkah-langkahnya apa gitu saja. Jangan menyebut sebagai penelitian. Baik, Pak. Nah, ini ketika ada undang-undang begini kamu beri citasi. Ya, undang-undang ini nanti citasinya kamu dapatkan dari mana. Nah, itu ada kutipan citasi di sini. Tadi ada file undang-undang yang nanti ditulis di daftar pustaka. Ini satu. Oke, Pak. Nah, setelah kutipan, upayakan kamu membahas sedikit tentang kutipannya ini, Gutama ini, ya. Ya, kamu tambahkan pendapatmu menyikapi kutipan ini. Sama seperti di Nugroho. Jadi, penutup paragraf atau penutup kalimat, ya, lah kayak gini loh, kayak ini loh. Oleh karena itu, nah ini kamu menanggapi dari kutipan tadi, kayak gitu modelnya, ya. Jadi yang dua tadi ini jangan sampai berakhir di kutipan. Baik, Pak. Nah, di sini untuk mengubah arah penelitianmu, kamu beri penjelasan di sini. Artikel ini nanti akan membahas tentang bagaimana metode pembelajaran drama hingga mampu meningkatkan itu. Lah, ini kamu tambahkan di sini. Jadi kamu tidak menerapkan tapi memberi ini loh pembelajaran drama itu seperti ini. Lah, kamu beri di sini nanti di akhir sini. Nah, yang data-data ini diubah sekiranya pendeskripsiannya, ya, paparannya itu tidak mengarah pada bentuk penelitian tetapi hanya memberikan metode saja kayak gitu. Itu nanti metode ini diubah juga. Nah, untuk tabelnya ini kok lebih besar, harusnya lebih kecil tabelnya daripada teks utama, nanti diperbaiki. Itu yang bagus kayak kemarin siapa sih itu? Oke, Dania. Model tabelnya itu bagus kayak Dania kemarin loh. Jadi nggak ada kotaknya gini, jadi ada set set bagian yang tidak terlihat. Untuk di jurnal nanti kayaknya lebih efektif. Coba dilihat tabel punyanya Dania. oke, Pak. Nah, di sini ini aroma GBT-nya harus kamu hilangkan ya. Pendeskripsian ini masih beraroma GBT. Ami, Oke, parafrasemu harus kamu Pak. perkuat. Parafrasenya ya diperkuat, aroma GBT-nya harus hilang. Jadi itu kalau nanti mengubah menjadi paparan metode, ya. Ini tidak aspek yang diamati, jadi apa yang perlu dilakukan? Yang dipersiapkan tahap pertama langkah-langkah pembelajarannya diarahkan ke sana. Ya, tapi kalau memang kamu ingin, ya sini aja lah Pak, tidak banyak mengubah. Ya, dicoba saja. Barangkali nanti pihak jurnal menerima dan tidak begitu rigid. Tapi untuk penelitian, ya memang harus ada pre-test dan post-test. Ya, tapi kalau mau berspekulan, ya barangkali jurnalnya mau, ya tidak ada masalah. Ya, ada dua pilihan itu saran saya, Ami, ya. Dan naskahnya ditulis pengarangnya siapa dan nama saya sebagai penulis kedua.
yang bertugas memberi masukan, memberi arahan. Jadi semacam itu. Baik, Pak. Ada Pak, yang kurang jelas, boleh Ami? izin bertanya, Pak. Jika saya konsul di hari Senin, boleh, Pak? Putus-putus, coba diulangi. Halo? Ya, coba diulangi Putus-putus nggak, putus-putus. Pak? Atau di chat saja, Ini kan chat. di kolom chat, no, Pak? Oke, di kolom chat Zoom ini loh. Siap. Kayaknya putus-putus biar nanti tersampaikan ya. Ini ada tipu di kata pendidikan. Karena kalau tabel itu biasanya ditentukan oleh template jurnalnya. Ya, kalau gini kan memakan tempat. Nah, bisa kan dalam bentuk seperti ini. Nah, nanti ditata biar lebih rapi. Ini sudah masuk pertanyaannya. Nah, sebenarnya boleh saja, tetapi saya di kampus itu hanya hari Jumat masalahnya, ya. Jadi kalau di luar ini ya kita bisa konsultasi via Zoom lagi karena nggak bisa ketemu. Tapi ini masa liburan ya, maksudnya ini masa liburan saya ada di Mojokerto tidak di Surabaya. Baru tanggal 6 saya balik ke Surabaya. Sepertinya bisa untuk konsultasi nanti ke kantor penerbitan ya. Seperti itu Ami. Kamu sudah free ya, tidak ada PKM itu ya, KM ya. Ada administrasi ke itu, Pak. Ya, Ke nanti Dinas Pendidikan. kamu WA saja itu kan cepet ya mengatur itu. Tapi menunggu tahun baru selesai, kayaknya juga masih liburan loh di kedinasan. Kalau konsultasi lewat WA nggak boleh, no, Pak? Boleh, boleh. Nanti konsultasi via WA boleh. Seperti itu ya. Untuk yang lainnya ada yang mau disampaikan? Hanum atau Amel? Sudah, Pak. Kalau jurnal saya kan tinggal menambahi pendahuluan dan pembahasan. Mungkin kalau saya boleh konsultasi lewat WA gitu, kayak Ami. Boleh, boleh. Kalau Amel Ya, Pak. sudah submit juga ya yang ini. Sudah, Pak. Barusan saya lihat untuk yang apresiasi drama kan saya submitnya di Zero. Nah, itu sampai sekarang statusnya masih awaiting achievement gitu. Itu Kalau yang gimana, Pak? ya menunggu, masih menunggu. Untuk Agak lama memang sih itu. berarti tidak menghubungi editornya dulu ya, Pak, ya? Boleh, coba aja. Sudah berapa lama sih kamu submit Kan yang kalau yang sirop ini? kayaknya sudah mau 2 minggu mungkin yang sirop itu. Ah, ah. Ya coba di kalau ada WA di website jurnalnya kamu WA. Kalau nggak ada ya berarti via email. Oh iya, Pak. Mm-mm. Berapa lama prosesnya untuk
review sampai submit sampai publish itu ditanyakan. Tanyanya begitu. Iya. Apakah kalau memang ada harapan dimuat, bisakah memberi kejelasan untuk memberi LOE misalnya dan selanjutnya bisa mengikuti proses review, apakah bisa seperti itu atau bagaimana itu dikonsultasikan sama reviewer atau editornya. Iya, Pak. Kalau yang tadi sudah dicek, yang sosiologi sama juga tak? Nah, yang sosiologi itu saya submitnya tanggal 21. Nah, itu masih belum direview, masih di kolom submission. Hmm. Kalau yang di Sirok sama-sama Siroknya tak? Enggak, yang satunya itu di Bahtera. Oh ya. Yang di Bahasa Sastra kemarin enggak jadi soalnya jurnal saya ditolak. Oh langsung langsung ditolak. Iya Hmm. ada itu habis statusnya habis aktif ya Pak, terus jadi archive. Terus saya cari ternyata kalau gitu ternyata ditolak ya sudah saya ganti jurnal. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau yang di Sirok ada perubahan setelah submit masuk berarti sudah ada proses perubahan ya? Yang disirak belum Pak, masih sama itu Oh masih tadi. sama proses di proses Ya, submit kemarin ya. ya, Ah, coba sambil dicek-cek lagi kalau memang terlihat lama bisa mencari menurunkan target kalau gitu ya. ya Jadi Pak. diamat-amati kalau nggak ada coba cari lagi kayak gitu Iya, ya. Biar bisa merasakan aromanya publikasi ya. Kalau jauh-jauh hari kan bisa merasakan aroma publikasi. Kalau sudah mepet-mepet ya sudah nyari jurnal yang cepat gitu ya. Jurnal yang cepat berarti jurnal yang belum terakreditasi biasanya lebih cepat memang prosesnya. Kayak gitu. Tapi kalau semakin tinggi akreditasinya, biasanya juga prosesnya semakin banyak. Kayak gitu. Karena sesuai dengan jenjang akreditasinya, kenapa dia naik itu berarti kan sistemnya sudah semakin baik. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang copet gitu ya, akreditasinya tinggi copet ya karena dia punya sistem yang baik sehingga bisa cepet juga. Nah, itu bergantung. Makanya kita mencoba menelusuri mana-mana yang cepat, mana yang lama. Nah, itu kita memberi sikap biar tidak berharap pada satu submit langsung diterima gitu ya. Aroma-aroma perubahan dari jurnal ke jurnal itu loh, pengalaman itu nanti yang harus kalian miliki dalam proses mata kuliah ini gitu loh. Baru nanti capaian-capaian yang tinggi itu tidak tercapai ya diturunkan lagi, enggak apa-apa. Kayak gitu. Nanti kalau terakhir belum ketemu ya nanti seperti yang saya sampaikan ya nanti ya sudah nanti saya ada sedang proses membuat jurnal. Terakhir ke sana. Tapi coba dulu berjuang sendiri dulu. Kayak gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. udah Pak. Sudah, oke. Ampun, Pak. Nah, baik kalau hari ini sudah, silahkan terus menengok yang sudah submit, yang belum submit segera dirapikan artikelnya dan langsung disubmit. Setelah submit tetap ditengok, dilihat. Kalau terlihatannya tidak ada perkembangan, mencoba submit ke tempat yang lain, kayak gitu. Dan proses beralih itu nanti kalau sudah ada tanda-tanda dimuat di jurnal yang satu, jurnal-jurnal yang lain yang sudah dikirimi itu ditarik naskahnya. Ya, maksudnya ditarik itu bisa memberi keterangan atau menghapus submissionnya itu kan bisa biar nanti kalian tidak terblacklist di jurnal tersebut sehingga masih bisa punya kesempatan untuk mengirimkan ke jurnal yang sama di waktu-waktu yang akan datang. Jadi semacam itu. Ya, kalau sudah terbiasa
mengirim artikel seperti ini. Nanti kalian ketika sekolah ada tuntut di sekolah waktu ngajar itu ya, ketika ada tuntutan menulis artikel tidak kaget karena sudah tahu, sudah pernah merasakan proses publikasi artikel. Oke, itu dulu untuk perkuliahan apresiasi drama. Semoga pertemuan yang singkat secara daring ini bisa memberi sedikit wawasan dan pengetahuan, juga pengalaman, sehingga bisa menambah matang proses berpikirnya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.